Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, bagaimana kabar kalian? Ya, siap menerima materi hari ini ya. Paling menyarankan kalian segera ambil buku tulis, alat tulisnya, pulpen, duduk dengan rapi, baca doa dulu. Simak materi ini, kalian rangkum hal-hal yang penting, dan nanti ada dua tugas yang juga Pak Lim sertakan dalam video ini. Kalian harus mengerjakan juga dengan baik. Oke, materinya tentang apa? Check it out. Bab 7 garis dan sudut. A. Kedudukan dua buah garis, ya. Sebenarnya kedudukan dua buah garis yang kita pelajari kali ini adalah pada bangun datar dua dimensi, ya. Jadi nanti ada dua garis itu yang saling berpotongan, saling sejajar, dan saling berimpit, ya. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah kedua garis itu berpotongan, ya. Garis H disimbolkan dengan warna biru dan garis G dengan warna merah itu saling berpotongan di titik T, ya. Berpotongan di titik T. Garis H dan garis G membentuk 4 sinar garis yang bersekutu pada titik awal, yaitu titik T, ya. 4 sinar, ya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kedudukan selanjutnya adalah kedua garis itu adalah berpotongan dan tegak lurus nih. Berpotongan dan tegak lurus. Garis G dan garis H saling berpotongan di titik T dan tegak lurus, ya. Kalian bisa menyaksikan ubin atau lantai keramik di rumah kalian, ya. Maka kalian bisa melihat contoh garis-garis yang saling berpotongan dan tegak lurus. Oke, untuk kedudukan selanjutnya garis adalah saling sejajar. Garis G dan garis H itu sejajar. Apa Pak ciri-ciri sejajar? Jarak kedua garis di titik manapun itu selalu sama, ya. Dari sini ke sini itu sama dengan dari sini ke sini, ya. Kalian bisa melihat contohnya pada rel kereta api. Nah, itu adalah contoh dua garis yang saling sejajar. Jadi garis itu kalau diperpanjang sampai manapun, ya, sejauh apapun, maka kedua garis itu tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Maka itulah garis sejajar. Selanjutnya, kedua garis dikatakan berimpit, ya. Garis G dan garis H itu saling berimpit. Garis H dan G pada hakikatnya merupakan sebuah garis yang mewakili dua jenis garis yang berbeda, ya, berimpit. Contohnya kalau kalian menyaksikan jarum jam menunjuk angka 12 tepat, nah, maka kedua jarum jam itu akan berimpit, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita pelajari mengenai B, sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal. Ya, dibaca lagi, ya, pengertian mengenai sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Dua garis, ya. Dua garis, ya, dengan titik pangkal yang sama ini. Ini titik pangkalnya, ini warna merah ini pangkalnya garis A dan pangkalnya garis B. Maka daerah yang dibatasi oleh kedua garis tadi dinamakan sudut, ya. Di sini dinamakan sudut alfa atau sudut A, P, B. Itu penulisannya, ya. Sudut A, P, B. Itu cara menuliskan sudut.
satuan sudut adalah derajat, ya, dan radian atau rad. Misalnya 30, ya, ada nolnya di atas, ini dibaca 30 derajat. Dan 30 rad itu dibaca 30 radian. Nah, untuk materi terkait radian, silakan dipelajari sendiri sebagai bahan pengayaan kalian ya. Kita akan mempelajari lebih fokusnya kepada derajat, ya, sudut dalam derajat. Oke. Karena satu putaran penuh senilai dengan 360 derajat, maka perlu dipahami contoh-contoh berikut. Setengah putaran, ya, setengah putaran berarti setengah dikali 360 derajat ya, sama dengan 180 derajat. Seperempat putaran berarti 1/4 dikali 360 sama dengan 90 derajat. Ini nanti yang sering kita gunakan untuk menyebut sudut siku-siku atau sudut 90 derajat ya, siku-siku itu ya. Ini 1/4 putaran. Lalu ada juga 1/6 putaran, berarti 1/6 dikali 360 hasilnya 60 derajat. Dan seterusnya ya. Ini istilah-istilah ini nanti akan sering kita temui. Maka harus dipahami ya, kalau satu putaran itu nilainya 360 derajat. Oke ya, paham ya? Oke, paham. Kita lanjut. Macam sudut. Macam-macam sudut dilihat dari besarnya derajat ya. Yang pertama adalah sudut lancip. Yang besar sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. 90 tadi berapa? 1/4 putaran ya. Yang kedua adalah sudut siku-siku. Besarnya adalah tepat 90 derajat ya, atau 1/4 putaran. Yang ketiga adalah sudut tumbul. Besarnya adalah lebih dari 90 derajat. Yang keempat adalah sudut lurus. Jadi ini lurus nih. Lurus. Jadi besar sudutnya adalah 180 derajat atau setengah putaran ya. Yang kelima adalah sudut refleks atau sudut refleksi. Yang besar sudutnya adalah lebih dari 180 derajat. Bisa 190, bisa 191, bisa 220, bisa 300 derajat ya. Itu adalah sudut refleks. Ya. Sampai sini ada tugas A ya. Ini di pause dulu videonya, bisa kalian catat di buku catatan ya, tugasnya apa. Oke, setelah dicatat bisa kita lanjutkan videonya. Hubungan antar sudut ya, ada yang berpenyiku, ini berpenyiku, ada yang berpelurus, ini yang berpelurus, ada juga yang hubungannya dipotong oleh garis lain nih. Ada garis, dua garis yang sejajar dan dipotong oleh garis lain ya. Tapi ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita hilangkan dulu aja ya. Kita akan membahas dua hal hubungan antar sudut, yaitu berpenyiku atau berpelurus. Oke, untuk yang berpenyiku, ingat ya, sudut siku-siku berarti 90 derajat. Berarti sudut A, B, D ditambah sudut D, B, C itu besarnya 90 derajat. Ya, sudut yang sini, yang atas ini adalah penyiku sudut yang lain, yang bawah ini. Berpenyiku ya. Berpenyiku itu gimana?
Kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 90 derajat. Lain halnya dengan sudut berpelurus. Karena lurus tadi kita pelajari di awal tadi adalah 180 derajat, maka sudut-sudut itu kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut PQS ditambah sudut SQT ditambah sudut TQR itu hasilnya 180 derajat. Ya. Kita lanjutkan soalnya. Pada gambar berikut, tentukan besar sudut PQS dan besar sudut SQR. Oke, kita jawab di sini. Kalian simak yang sisi sebelah kanan. Kedua sudut ini adalah berpelurus ya. Saling berpelurus. Maka kalau dijumlahkan 180 ya. Sudut PQS-nya adalah 5x, sudut SQR-nya adalah 4x plus 9 sama dengan 180. 5x ditambah 4x, 9-nya pindah ruas ke sini, pindah ruas ke kanan jadi min 9. Ini dijumlahkan hasilnya 9x, ini dikurangi hasilnya 171. Berarti x sama dengan 171 dibagi 9, hasilnya adalah 19. X-nya itu belum sudutnya ya, itu baru X saja. Baru X itu kita gunakan untuk mencari besar sudut PQS yaitu 5X, yaitu 5 dikali 19 sama dengan 95. Demikian juga untuk besar sudut SQR ya. Oke. Yang B, di pause dulu videonya, kalian baca lagi ya. Lengkapi tabel berikut di buku catatanmu ya. Tugasnya ada 2 ya dalam satu video ini, tugas A dan tugas B. Untuk tugas B, Pak Lim kasih contoh nih. Misalnya diketahui sudut 30 derajat. Penyiku sudutnya berapa? Sudut alfanya. Penyiku kalau dijumlahkan 90. Kalau sudut A-nya 30, maka biar jadi 90 harus ditambah berapa? Ditambah 60. Maka 60 ini dikatakan penyiku sudut A. Dan pelurusnya ya, karena dijumlahkan tadi 180, maka 30 biar jadi 180 ditambah 150. Maka 150 derajat ini adalah pelurus sudut A. Untuk yang 120 derajat, ini tidak ada penyikunya. Kenapa? Karena penyiku, siku-siku itu sudutnya adalah 90 derajat. Padahal ini 120, lebih besar dari 90. Maka tidak ada penyikunya. Adanya pelurus. 120 biar jadi lurus 180 tambah berapa? Tambah 60. Maka 60 adalah pelurus sudut 120. Oke, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 8. Oke, sekian dan terima kasih.